Turun naik, saya taubat dari buat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar taubat dan tak balik lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama sahabat-sahabat para asatidz yang tergabung dalam Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya sebagai pembina. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun total bangunan setelah dihitung sebanyak 14,1 miliar. Tahap pertama akan dibuat 6 unit rumah, ukuran per unitnya 72 meter. Harga per meternya Rp3.500.000. Harga per unit Rp252 juta. Total dana yang dibutuhkan untuk bangunan tahap pertama Rp1.512 juta untuk 6 unit rumah. Jamaah bisa menyumbang setengah sak semen, Rp32.500. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita pada tahun ajaran 2021-2022. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita support melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomor rekening 82021666661. Bank Syariah Indonesia 14766666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat nomor 2210666666, 6-nya 6 kali, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfernya 01 di akhir nominasi transfer. Konfirmasi bisa ke nomor 0853 555 04463 Ustadz Alnof Dinar. Satu lagi 0852 65416060, nomor admin yayasan. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa mata sodakta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong. Itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pelajari kesalahannya di mana. Apa dosanya? Dosa saya narkoba, Pak Ustadz. Berarti tak cukup hanya istighfar dan sholat sunat taubat. Mesti masuk pesantren. Pesantren apa? BNN, Badan Narkotika Nasional. Mesti ada langkah medis. Jangan malu yang punya anak, punya saudara, punya keluarga. Serahkan kepada Narkotika Nasional atau ke pondok pesantren Suryalaya khusus untuk narkoba, atau lembaga-lembaga sosial yang di dalamnya ada nilai agama Islamnya. Orang ini adalah orang yang mesti diselamatkan. Nah, sekarang coba diinventarisir dosanya. Dosa saya ini, Pak Ustadz, pacaran, kejahatan kelamin seksual, nikah. Berarti dia mesti dinikahkan. Ustadz Yahya bertanggung jawab atas semua alumni bedah buku. Setelah itu, setelah diketahui penyakit dan obatnya, jangan sampai dikasih obat sakit kepala pada orang yang sakit perut. Jangan dikasih obat perut pada sakit tulang. Setelah tahu obatnya, kita pun di rumah sakit tidak langsung dikasih obat, tapi scan, cek dulu, medical check up. Setelah diobati penyakitnya, baru langkah kedua dia mesti berjamaah. Gabungkan diri pada jamaah majelis zikir. Kalau kebetulan berada di mana?
Di mana situ majelis? Kau ikut majelis apa? Majelis Tarekat Naqsabandiyah. Berarti punya jamaah, ada mursyidnya. Ikut majelis apa? Majelis zikir. Apa nama majelis zikir, Duri? Itu ketuanya, Ustaz. Apa namanya, Pak? Hah? Suluk. Rumah Suluk. Naqsabandiyah. Majelis zikir di Rimbo Melintang. Majelis zikir Ustadz Sukri. Jangan memisahkan diri dari jemaah, karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang sendirian. Serigala itu yang dicarinya kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Karena kalau dia Naqsabandiyah, dalam seminggu dia pasti kumpul 2 kali. Dalam sehari dia pasti kumpul 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, dia pasti tujuh zikir. Hariannya zikir Allah Allah 5.000 kali. Allah 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 Allah. Ada zikir menit, ada zikir jam, ada zikir hati, ada zikir mulut, ada zikir bacaan. Itulah yang membuat kita istiqomah. Tapi kalau antum tobat pas bedah buku, tobat pas tablik akbar, habis itu lepas, diterkamlah sama serigala, habis. Jadi intinya kalau berjamaah selamat. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, jangan misahkan diri dari jamaah. Ustaz Yahya bertanggung jawab nih terhadap jamaah-jamaah nih. Kalau sampai jamaah nih diterkam serigala. Ada alumni bedah buku, ada alumni umroh, ada alumni zikir, ada pertemuan bulanan, ada pertemuan mingguan, buat terus berjamaah. Bagaimana hukum berzakat bagi orang yang piutang? Seorang memberi hutang, tapi yang berhutang tak bisa bayar hutangnya. Saya punya duit 100 juta, misal 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta, dipinjam oleh Ustadz Yahya. Kalau dibaliklah, tak enak kalau Ustadz Yahya yang minjam. Ustadz Yahya punya duit 100 juta. Itu dia. Kan sekayu awak kan. Ustadz Yahya punya duit 100 juta, dipinjam oleh Abdul Somad selama 1 tahun. Pertanyaannya, siapakah yang membayar zakat duit 100 juta itu? Ustadz Yahya. Yang membayar zakatnya Ustadz Yahya. Makanya orang yang meminjamkan uang itu cepat, makanya akta ayat paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu seorang penulis profesional yang adil, wastashidu syahidaini mir rijalikum, yang menulis itu mesti ada saksi 2 orang laki-laki, illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun 1 orang laki-laki, wa imra'atani 2 orang perempuan. Saksi nikah tak boleh perempuan, tapi saksi jual beli boleh 2 orang perempuan. Antadillah ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, kalau satunya lupa yang lain mengingatkan. Macam mana hutang kau dulu sama Ustaz Yahya? Segan aku ingatkan. Kenapa? Ustaz Somad yang berhutang ini. Sampai tanggalnya, Ustaz dulu berhutang tanggal 7 Februari 2021 kan ya? Berarti mesti dibayar 7 Februari 2022 ya? Mesti ada yang mengingatkan. Ustaz kapan bayar? Kalau dia tak bisa membayar, wa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai lapang. Sama-sama. Ya, kapan bayar? Tunggulah agak lapang sedikit. Kapan lapangnya? 7 Mei. Oke, 7 Mei. Sampai 7 Mei datang lagi. Nampaknya jauh betul aku dari Dumai, dari Duri ke Pekanbaru nih. Habis pula ongkos minyak daripada menagih duit ini lagi. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Tagih
Tak sanggup tagih, lebih tinggi, cari tanggal sampai mampu. Tak juga, sedekahkan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik, Ustaz Yahya. Yang menghafal ayat itu Ustaz Yahya. Bukan aku yang meminjam. Banyak sekarang salah hafal ayat. Yang meminjam hafal Al-Baqarah 282. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, tapi ternyata amalnya tak ada sama sekali. Gara-gara apa? Makan harta orang. Gara-gara tak bayar utang. Sekarang orang tak bayar utang malah merasa berprestasi. Syanu meninggal, alhamdulillah, aku ada utang sama dia. Padahal itu menjadi beban pada hari akhirat. Bolehkah bagaimana hukum berzakat bagi orang yang piutang? Bolehkah perempuan melaksanakan sholat sunat syuruk di rumah? Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat berjamaah dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Maksud berjamaah di situ di masjid, masjid yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah. Tapi dalam pendapat mazhab Hanafi, perempuan boleh iktikaf musallal bait. Yang dimaksud musallal bait dalam rumah, ada satu sudut yang biasa dipakai untuk sholat. Karena ada tuh di rumah ibu, walaupun tak ada musalla khusus macam rumah orang-orang kaya itu, tapi ada pojoknya yang selalu sajadah di situ tempat sholat, maka itu dianggap sebagai musallal bait. Boleh menurut mazhab Hanafi iktikaf di musallal bait. Apalagi sekarang takut ke masjid karena covid, karena itu, karena ini, karena tidak aman, maka ibu iktikaf di musallal bait, sholat subuh sampai zikir terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apa bedanya kelebihan uang yang kita cicil di bank syariah dengan konvensional, padahal keduanya ada kelebihan uang yang dibayar? Pinjam duit 100 juta, bayar 120 juta. Beli motor, beli mobil 100 juta, bayarnya juga tiap bulan 120 juta. Kenapa di sini haram? Kenapa di sini jadi halal? Karena di sini tidak ada perputaran, hanya duit ke duit, duit ke duit. Sedangkan di sini ada perputaran barang. Maka dalam Islam duit tak boleh disimpan. Makanya ada zakat duit. Supaya apa? Supaya orang tidak mau nyimpan duit. Tapi dalam riba, duit justru disimpan, dibungakan. Dalam Islam duit itu mesti diinvestasikan. Pensiun dapat duit 1 miliar, pensiun dapat juga duit 1 miliar. Yang ini yang 1 miliar diletakkannya ke bank, tiap bulan dia dapat terus. Mau untung, mau rugi, mau tak dapat terus. Tapi yang ini diinvestasikannya. Maka sejak dia investasikan duit ini, dia lebih khusyuk berdoa. Dipanggilnya beberapa anak muda. Anak muda, kau ternak ayam, kau ternak puyuh, kau ternak lele, kau tanam sawit, kau tanam karet. Pakai duit ini 1 M. Sejak duit itu dia kasih, maka tiap malam doanya lebih khusyuk daripada sebelumnya. Bangkit adrenalin ibadahnya. Dan setiap datang angin kencang, dia selalu bangun mendoakan, ya Allah, jangan sampai puyuh anak muda ini mati karena hutang tak balik. Di sini dia tak peduli, karena uang dengan uang. Di sini ada transaksi, ada barang yang berputar. Maka dalam Islam sama seperti sumur. Air sumur itu kalau airnya dibiarkan saja busuk.
Tapi kalau air sumur dikuras, ditimba, maka muncul air baru yang segar. Begitu juga dengan darah manusia. Darah ini mesti segar. Jadi penyebabnya karena di sini ada perputaran barang. Orang mesti ada barang. Sekarang ini hampir tak ada perputaran barang. Umat Islam mestinya dari bangun pagi sampai tidur malam ada perputaran barang. Bangun pagi, masuk kamar mandi, gosok gigi, mesti ada umat Islam yang ngurus odol, mesti ada umat Islam yang ngurus sikat gigi. Mandi, mesti ada umat Islam yang ngurus sampo, mesti ada umat Islam yang ngurus sabun. Habis itu dia pakai sholat sarung, mesti ada umat Islam yang ngurus sarung. Sholat pakai sejadah, mesti ada umat Islam ngurus sejadah. Maka perputaran uang di antara umat ini, bangkitlah ekonomi umat. Ke depan anak-anak umat Islam, anak-anak muda mesti disadarkan pada ekonomi ini, insyaallah. Amin. Apa pandangan Tuan Guru tentang bunga bank? Bunga bank mesti diambil, tak boleh bunga bank. Nanti jangan gara-gara udah ngaji, Bu, Pak, ini ada bunga haram. Bunganya diambil. Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Mu'asirah, Fatwa Kontemporer. Penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, alumni Azhar, profesor doktor. Jadi bunga bank diambil, ambil, terus berikan ke masalih ammah, maslahat orang banyak. Serahkan ke panti jompo, panti yatim, fakir miskin, bangun WC, masjid, toilet, sumur bor. Jangan tak diambil bunga bank, bank konvensional. Ambil, alihkan tabungan Bapak Ibu ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau terpaksa juga tinggal di kampung, tak ada BSI, hanya konvensional, takut kalau duitnya disimpan di rumah hilang, letakkan, dapat bunga. Bunganya mesti disalurkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Jangan beli mobil, tak bisa. Saya terima pesangon uang, sudah saya keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian uang tersebut saya deposito di bank. Apakah masih wajib saya keluarkan zakat setiap tahun? Bapak Ibu punya catatan kapan uang Bapak sampai 85 gram. Catat. Begitu sampai 85 gram tanggal berapa? 85 gram 1 Sya'ban, 15 Maret 1 Sya'ban. Catat. 1 Sya'ban 85 gram emas sama dengan 85 juta. 1 Sya'ban 15 Maret 85 juta. Bertahan 85 juta sampai setahun ke depan 12 bulan, maka baru kena zakat 2,5%. Ternyata berkurang. 1 Sya'ban 1443 15 Maret 2023 tak kena zakat. Begitu cara ngitung. Dari mana angka 85 ini Pak Ustaz? 1 keping uang dinar 4,25 gram. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duit dinar 4,25 gram kali 20 keping 85 gram. Apakah keluarga kita yang sudah meninggal di alam barzah bertemu dengan orang-orang soleh, orang tua mereka, sebagaimana kita di sini bertemu juga di dunia dengan orang-orang yang soleh? Ruh manusia itu letaknya yang baik-baik nama tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat namanya Sijjin. Jadi kalau sama satu channel dia ketemu di Illiyin. Insya Allah kita ini semua ketemu di Illiyin. Ya, amin. Tapi kalau lain payahlah. Satu di Sijjin, satu di Illiyin. Mana jumpa? Walaupun anak kandung. Kan'an dengan Nuh, Nabi dengan anak Nabi, tak jumpa. Kabil dengan Habil, tak jumpa. Tapi kalau sama-sama Illiyin, maka dia berjumpa dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah,
orang-orang baik, maka dipertemukan Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami jumpakan mereka dengan anak cucu keturunan mereka yang sechannel. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun yumpa. Apa sulitnya bagi Allah? Bukan sulit Allah mempertemukan. Di tempat kami imamnya selalu menggunakan ayat dalam sholat yang menyungsang. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua wadduha. Mestinya menurut tertib surat duha dulu, habis wadduha rakaat kedua baru kulhu. Mana dalilnya yang bisa meyakinkan imam biar betul Pak Ustadz? Maka sunnah, Nabi tak pernah membaca menyongsang, sahabat tak pernah. Kasih tahulah sama imam sungsang bahwa bapak sudah bertentangan dengan adab-adab Quran dan tentang sunnah. Maka membaca ayat Quran dalam sholat mengikut tartibus suwar, urutan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke bawah. Jadi tidak dibaca wadduha, habis wadduha baru pula amma yatasaalun. Enggak, amma yatasaalun dulu baru wadduha. Makanya mengaji tartibus suwar, urutan surat dalam Quran, bukan urutan turun ayat. Karena kalau urutan turun ayat Iqra dulu, Iqra bismi rabbika, dan urutan turun ayat itu sampai sekarang tak ada yang berhasil yang menyusunnya. Pernah ada orientalis menyusun Quran menurut kronologis turun ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Habis itu turun Nabi, kedinginan, menggigil. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Habis itu lalu kemudian Allah suruh Nabi berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Habis itu lalu Nabi mengumpulkan paman-pamannya, naik dia ke atas bukit Safa. Lalu kemudian datang Abu Lahab mengamuk, alihadza jama'tana. Lalu kata tabban laka ya Muhammad, turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan urutan itu. Yang diikut adalah urutan tartibus suwar. Tolong Pak Ustadz pembahasan sholat jamak qashar biar kami menyampaikan ke anak kita. Jamak saja satu, qashar saja satu. Yang satu lagi jamak qashar. Pertama kita bahas jamak dulu. Salat zuhur 4 rakaat dijamak, dicampur dengan salat asar 4 rakaat, 4 tetap 4. Ditarik asar ke zuhur, jamak takdim. Tidak pakai safar, tak musafir. Siapa yang bisa melakukan itu? Dokter spesialis operasi 5 jam. Operasi dimulai jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis kalau berhenti jam 6 dia tak bisa sholat asar. Maka ditariknya lah zuhur asar ke zuhur. Operasi tak bisa tinggalkan ruang operasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf ya Pak, saya ke masjid entar. Mati. Maka dia boleh jamak tapi tidak pakai qashar. Daruratnya tinggi. Jangan gara-gara mendengar ini lalu berpikir sendiri, oh, sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Duduk di pelaminan jamak. Apa pula pelaminan ini buat jamak? Tak ada bisa orang duduk pelaminan karena daruratnya tinggi. Kau kenapa jamak? Takut bedak luntur. La ilaha illallah. Itu yang jamak saja. Masuk operasi dokter bidan, tugas gugus COVID, pakai pakaian astronot, masuk jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam, keluar jam 5. Tidak keluar dari kota Duri, maka dia jamak saja tak pakai qashar. Jam 5 dia keluar, dia jamak takhir.
asar 4 rakaat, habis itu zuhur tetap 4 rakaat. Usolli fardal asri 4 rakaatin jam'an ta'khiran ilaihi zuhri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Oh, payah betul menghafal usolli 2 meter kau ya. Tak usah dihafal usollinya. Aku sholat asar jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib zuhurnya dulu baru asar. Kalau jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Yang membuat zuhur dulu apa alasannya? Karena menurut urutan waktu zuhur dulu baru asar. Yang membuat asar dulu apa alasannya? Karena sekarang sholatnya di waktu asar, zuhur menumpang. Itu alasan. Dah, begitu juga dengan maghrib dan isya. 2. Jamak qasar saja, tak pakai jamak. Qasar saja, tak pakai jamak. Pakai mobil pribadi, bisa berhenti dimanapun. Berhenti di Minas pas zuhur 2 rakaat. Berhenti di Duri pas asar, di Dumai pas asar 2 rakaat. Tidak jamak, qasar saja. Syaratnya mesti musafir 89 km. Ada menyebut 82, saya pakai 89. 88, sekian, 89 dalam Fiqhul Islami wa Adillatu. Tidak pakai jamak, qasar saja. Yang ketiga, jamak qasar. Mesti ada safar, musafir 89 km. Abdul Somad bedah buku di Duri. Saya tanya, Pekanbaru ke Duri berapa kilo? 125. Berarti sudah lewat jarak qasar 89, 125. Maka saya sholat jamak qasar tadi. Sholat zuhur 2 rakaat, ditarik asar. Maka saya tak sholat asar lagi. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman. Aku sholat zuhur 2 rakaat jamak qasar dengan asar ditarik ke zuhur. Disuruhlah menghafal ini manasik umroh nenek-nenek umur 70. Pengalaman mak saya, makcik saya, keluarga saya, kalau saya ngasih manasik, oma, atau, wa, tak usah kalian hafal nih. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qasar sama asar jamak takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar 2 rakaat. Habis itu qomat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Begitu qomat. Ini ada hayya 'alas shalah, ti hayya 'alal falah. Ada tihai di situ. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau berhenti begitu. Ini saya tengok ada qomat. Qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Ada tukor di situ. Kalau mau sambung, qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Kalau mau wakaf, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Togak lagi imam. Usolli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri jam'an taqdiman. Kalau jamak takhir, jam'an takhiran. Kalau maghrib ke isya, maghrib tetap 3, asar. Begitulah tata cara pelaksananya. Berapa hari? 4 hari 4 malam, tidak dihitung keberangkatan dan kepulangan. Berangkat dari Duri ke Jakarta hari apa kok? Ahad. Sampai ke Jakarta malam Senin. Berarti dia bisa jamak qasar Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masuk Jumat sudah mukim 4 hari 4 malam, tidak dihitung keberangkatan. Jadi Ustadz pernah jamak terus, pernah sebulan jamak terus. Ke Aceh 3 hari, habis itu pindah Palembang 3 hari, habis itu pindah Jakarta 3 hari, habis itu pindah. Kalau keberangkatan ke satu daerah tak diketahui pulangnya kapan, urusan ke Jakarta menunggu Pak Dirjen.
Tanya kantor, kapan Pak Dirjen balik? Wallahu a'lam bissawab. Nabi sholat qasar 19 hari waktu dia dari Madinah ke Makkah, pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah. Nabi mengqasar sholat 19 hari. Kenapa? Karena tak tahu pulangnya kapan. Itu dalil bagi yang qasar tak berbatas, karena tak tahu pulangnya kapan. Perjalanannya tak boleh karena maksiat. Tak boleh. Abang kemana bang? Aku ke Jakarta. Abang qasar? Aku tak qasar. Tapi kata Ustaz boleh qasar. Aku mau selingkuh. Tak boleh. Saya, nama tak boleh sebut, menjaga kode etik, sedang hijrah menjadi lebih baik. Tapi di kalangan keluarga ada yang tak suka, bahkan menuduh saya teroris, radikal, ajaran sesat. Saya sudah istiqomah pakai jubah sorban, padahal jubah dan sorban sunnah Nabi. Bahkan saya bilang, kenapa pakai jubah sorban padahal belum berilmu? Bagaimana kita menanggapinya Pak Ustadz? Antum pakai sorban, ikut Nabi. Antum pakai jubah, ikut Nabi. Antum pakai jenggot, ikut Nabi. Mereka mengejek sorban jubah, berarti dia ikut Abu Lahab. Jadi nanti kalau dia ngejek terus, bacakanlah itu tabat yada abi lahabin wa tab. Adapun orang yang membenci antum, inna a'tainakal kautsar, sudah kukasih kau nikmat yang sangat besar, nikmat hijrah. Bagaimana cara mensyukurinya? 2. Fasholli li rabbika wanhar. Sholli, banyak-banyak ibadah badan. Wanhar, banyak-banyak ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau sudah kau laksanakan yang 2 ini, yang ketiga urusan Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, dialah yang putus. Abtar itu artinya putus keturunannya. Gara-gara mereka mengejek Nabi Muhammad. Oh, Muhammad tak punya anak laki-laki. Muhammad tak punya anak laki-laki, keturunannya putus. Turun ayat, inna syani'aka huwal abtar. Bacakan itu sama dia. Lah, joleh. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian daerah kami yang membuat fidyah sholat dan puasa ketika orang tuanya menyuruh ahli waris membayar uang, ada yang dibayar pakai beras. Saya balik ke Pekanbaru 2008, diundang sama pegawai camat Bukit Raya ke kampung dia. Jadi pak pegawai kantor camat Bukit Raya ini, tradisi dia kalau bulan puasa bawa ustadz ke kampung. Itulah betuahnya kalau orang kampung kita berhasil soleh, dibawanya ustadz, tidak dibawanya penyanyi dangdut pakai rok pendek ke kampung. Berguyang atuk-atuk mabuk semua. Dibawanya lah Abdul Somad ke kampung, nama kampungnya Langgam, Kabupaten Pelalawan. Datanglah Abdul Somad LCMA yang merasa sudah tahu segalanya. Tanyalah sama orang Langgam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kami di kampung kami ada tradisi. Apa itu? Orang meninggal, sholatnya dibayar pakai beras. Maksudnya dulu tak ada tuh baju. Mohon maaf Pak, saya belum bisa jawab. Nanti saya balik ke Pekanbaru, saya cari jawabannya. Baliklah ke Pekanbaru, buka kitab balik. Rupanya ceritanya panjang. Siap Bapak Ibu mendengar ceritanya? Dah. Jadi ada seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Ada seorang ulama bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar iktikaf, meninggal dia, maka satu malam iktikafnya itu dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. Jadi kalau saya bernazar, aku nanti kalau badanku sehat,
aku i'tikaf 10 malam, mati saya, berarti ahli waris saya membayar i'tikaf 1 malam 7 ons setengah, berarti setelah saya mati dia mesti membayar i'tikaf 7 kilo setengah. Ijtihad Imam Syafi'i. Datanglah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, lupa saya namanya, saking lamanya udah pertanyaan. Kata dia, kalau ijtihad Syafi'i i'tikaf 1 malam 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Jadi bukan ijtihad Imam Syafi'i, ijtihad ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Sesudah itu datang Imam Nawawi, ditulisnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, bahwa di antara ijtihad dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Ijtihadnya berdasarkan pendapat Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'i. Itulah yang terjadi. Si fulan meninggal, ya inilah diserahkan beras, tapi saya tak mengamalkan ini. Ada dalam mazhab Syafi'i, tapi saya tak mengamalkan. Kenapa Ustaz tak amalkan? Saya takut orang kampung saya dan anak cucu saya nanti pas diajak sembahyang, kau tak sembahyang, udah ku siapkan 3 ton. Tapi kalau ada orang kampung melaksanakan ini, saya tidak salahkan. Karena kalau saya salahkan berarti saya berani petantang petenteng, ini imam-imam besar, mana kita berani. Ijtihad dia, kullu mujtahid musib, ijtihadnya benar. Jadi kalau ada orang bayar, tiba-tiba sampai ke Indonesia dimodif ijtihad ini. Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, datang pula ulama dari Indonesia. Kata dia, beras tadi boleh diserahkan secara simbolis hanya 3 kilo saja. Ini udah tak betul. Dari beras ini jadi 3 kilo, disimboliskan lagi pula, datang satu lagi kelompok, disimboliskan lagi, jadi hanya bentuk perhiasan emas saja. Habis itu emasnya pun dibalikkan lagi. Ini udah menyalahi kaedah-kaedah. Beginilah kronologis cerita tentang membayar fidyah, semacam mana sholat bisa berganti beras dalam mazhab Syafi'i. 2. Kemudian ada yang tidak mau meninggalkan sholat Jumat. Sama macam orang yang tak mau bertayamum. Tak mau bertayamum, walaupun dia sakit, tak mau bertayamum. Kenapa? Karena dia pakai rasa. Aku kalau tayamum ni rasa-rasa tak sembahyang, Bu ya, mesti berwudu. Kalau sakit ya tayamum. Makanya beramal ini dengan musafir, salat zuhur, apa salat Jumat. Jadi bukan dengan enak tak enak. Kalau sudah menyerut ilmunya betul, ya laksanakan. Nah, maka belajar fikih, habis belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak tasawuf, supaya ilmu kita betul. Kalau boleh meninggalkan sholat, ada orang tak mau qasar, tak mau dia sholat zuhur 2 rakaat, tak enak rasanya. Amal ini bukan enak tak enak. Yang enak tak enak itu kue. Beramal ini adalah sah tak sah. Ada dalilnya, boleh sholat zuhur 2 rakaat, buat 2 rakaat. Boleh sholat Jumat diganti sholat zuhur, buat sholat zuhur. Mengaji, jangan lupa buat kajian-kajian. Di Duri ini banyak ustaz-ustaz hadir di kajian-kajian majelis ilmu. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Yahya. Terima kasih atas jawaban dari sebagian pertanyaan yang diberikan oleh panitia dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf, tidak semua pertanyaan dijawab pada majelis sekarang ini. Nanti pertanyaan yang sudah kami kumpulkan ini kita bawa ke Pekanbaru dan insyaAllah akan dijawab pada live streaming Ustaz Abdul Somad Official, dan akan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan tentang mengupas masalah akidah, ibadah, muamalah, adab dan tazkiyatun nafas dan yang lainnya. Dan kemudian mari kita tutup acara kita dengan doa. Kami mohon Tuan Guru untuk memimpin doa
doakan kami semua ini. Ada sebagian kami ada datang dari daerah yang jauh, kemudian di sebagian kami ada anak belum mendapatkan anak dan sebagainya. Kami mohon pimpin doanya Tuan Guru. Kepada Tuan kami persilakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta qadhi hajatina, tunaikan segala hajat kami, tuyassir umurana, mudahkan segala urusan kami, umurad dunya wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah Kau ajarkan pada kami jadikan dia berguna bermanfaat untuk amal soleh kami. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang Kau ridhai ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriya, cucikan hati kami dari sifat munafik, dari angku sombong, dari syirik dan hasad dengki ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau semata ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam agama yang benar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.